Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 10 Februari tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH, MMis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Kristus Yesus, Allah penjaga kami yang setia, yang telah menjaga kami di sepanjang malam tidur kami, dan yang membangunkan kami di hari baru dan mengaruniakan kami kehidupan dan sukacita. Di pagi hari ini, mengawali seluruh aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan membaca, merenungkan, dan belajar dari firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman, supaya firman-Mu di hari ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi landasan bagi kami untuk berkarya dan melayani. Urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran radio ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon urapan Roh Kudus Tuhan. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sampai demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita di edisi Senin 10 Februari 2025 adalah memberi dengan sukacita. Surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2 secara khusus dan secara keseluruhan ayat 1 sampai 15 adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang betapa pentingnya pelayanan kasih. Bagian surat ini pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama, Rasul Paulus mengemukakan, mengedepankan dan memunculkan jemaat Makedonia sebagai tolak ukur keteladanan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu ada alasan bagi Rasul Paulus untuk memunculkan jemaat Makedonia sebagai teladan kasih. Dari sisi kehidupan ekonomi, mereka berbeda jauh dengan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat dengan pusat perdagangan, peradaban, tetapi juga pusat ekonomi. Terkenal pelabuhan yang begitu besar sehingga lalu lalang kapal dan perdagangan begitu lancar, yang tentu dari sisi ekonomi berdampak pesat dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang di dalamnya ada jemaat Korintus. Sementara mereka juga terkenal dengan jemaat atau kota agraris, sehingga tentu hasil pertanian mereka dapat mencukupi segala kebutuhan mereka. Sementara jemaat Makedonia, Paulus katakan sebagai jemaat yang sangat miskin, bukan sekedar miskin,
Tetapi kita bergaris bawahi apa yang dikatakan Paulus, sangat miskin. Berarti mereka ada, kondisi ekonomi mereka, kondisi finansial mereka ada di bawah rata-rata. Nah, tapi hal yang luar biasa, kenapa Paulus mengangkat jemaat Makedonia menjadi tolak ukur pelayanan dan keteladanan kasih? Sebab sesungguhnya dari kekurangan, dari keterbatasan, dari kepapahan, dari sangat termiskinnya mereka, tetapi juga mereka sedang berada dalam pergumulan dan tekanan hidup. Mereka memberi diri untuk menopang pelayanan kasih bagi orang-orang kudus di Yerusalem saat itu. Jemaat kekasih Tuhan, karena itu Paulus menghadirkan atau memunculkan, mengedepankan jemaat Makedonia menjadi tolak ukur pelayanan dan keteladanan kasih. Yang pertama, Rasul Paulus katakan bahwa mereka mengalami pencobaan yang begitu besar, tapi hidup mereka meluap dengan sukacita dan ungkapan syukur. Tentu dari sisi kehidupan ekonomi, dua jemaat ini seperti langit dan bumi. Ya, dari sisi ekonomi finansial, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam iman, kaya dalam pengharapan, kaya dalam pengetahuan, kaya dari sisi finansial. Tetapi Paulus katakan mereka miskin dalam kasih. Sementara jemaat Makedonia, jemaat yang miskin secara materi, mereka juga mengalami penderitaan, tekanan, masalah, persoalan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Persekutuan jemaat, karena itu hal yang pertama yang menjadi keteladanan dari jemaat Makedonia adalah bahwa walaupun mereka berada dalam penderitaan, tekanan, dan masalah hidup, kemiskinan dan kepapahan, tetapi hati mereka meluap dengan sukacita dan syukur. Ini sesuatu yang terjadi karena hubungan mereka dengan Tuhan, karena mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa dalam segala pergumulan hidup mereka, Tuhan turut serta terlibat dan menolong, menopang, menyertai, dan memberi jalan keluar bagi mereka. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang peduli terhadap sesama dalam kekurangan. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan katakan kalau Bapak Ibu akan membaca bagian-bagian selanjutnya, di situ dijelaskan bahwa mereka meminta dan mendesak supaya mereka juga diberi ruang untuk bagaimana terlibat dalam pelayanan kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Mereka kurang loh, mereka terbatas loh. Tapi mereka punya kasih yang luar biasa. Hal ini tentu terwujud karena mereka juga mengalami bagaimana situasi yang sukar dan sulit. Sehingga mereka dapat merasakan kesulitan dan kesukaran saudara-saudara, orang-orang kudus yang sedang menderita. Karena itu mereka mendesak Paulus supaya mereka juga dilibatkan dalam pelayanan kasih itu. Yang ketiga, dari keteladanan jemaat di Makedonia adalah bahwa mereka kaya dalam kemurahan. Bicara tentang kekayaan, Tuhan tidak melarang kita untuk kaya secara materi. Materi yang kita miliki adalah bagian dari berkat Tuhan. Tapi kita belajar dari jemaat di Makedonia, supaya kita tidak hanya mengejar kekayaan secara materi, kita tidak hanya mengejar kekayaan secara finansial, tetapi kita juga berjuang berusaha untuk mengejar kekayaan rohani, supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Jemaat Makedonia mereka kuat menghadapi tantangan dan penderitaan, pergumulan karena iman yang sungguh kepada Kristus. Karena itu dari kekayaan kemurahan yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia, Tuhan mau supaya Bapak Ibu saudara-saudara dan saya juga tidak hanya kaya secara finansial. Kaya adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Tapi jangan sampai kita miskin dalam kasih. Jangan sampai rohani kita mengalami kemiskinan. Tapi marilah kita juga kaya dalam hal rohani. Hal yang keempat, kita belajar dari jemaat di Makedonia bahwa mereka memberi dari apa yang mereka punyai, bahkan sampai melebihi itu.
Maka apa yang kita punya saat ini Bapak Ibu, mari kita berikan untuk Tuhan. Pemberian pelayanan kasih tidak terbatas pada uang atau materi. Tapi pemberian pelayanan bersifat perhatian, bersifat kepedulian. Bahkan kalaupun kita punya materi kita beri, kita tidak perlu tunggu banyak baru kita beri. Tapi apa yang kita punya hari itu dapat kita berikan untuk menopang orang lain. Pemberian pelayanan kasih berupa dukungan dan topangan kepada mereka yang lemah, mereka yang sedang bergumul. Kita doakan, kita berikan nasihat, kita berikan penguatan. Itu adalah bagian dari pelayanan kasih. Ketika orang dalam pergumulan dan kita berikan senyuman, maka ada kelegaan yang mereka rasakan, bahwa ada kepedulian yang kita berikan bagi mereka. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka harus mencontohi jemaat di Makedonia. Maka hari ini pun bagian firman Tuhan ini hadir bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya selaku warga jemaat GKI Ebenezer Timika, untuk bagaimana kita sehati sepikir dalam membangun persekutuan ini dengan melakukan pelayanan kasih bagi setiap orang yang membutuhkan, bagi setiap orang yang sungguh amat sangat merindukan. Ya. Kita dibebani bukan supaya orang lain atau supaya kita mengalami kekurangan, kita dibebani supaya ada keseimbangan yang terjadi. Itulah tujuan Tuhan menghadirkan kita dalam segala keragaman, dalam segala kondisi hidup kita. Sebagai satu jemaat, kita menemukan dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tidak semua ketemu ekonomi sama. Tidak semua ketemu pergumulan sama. Tidak semua ketemu persoalan sama. Berbeda satu dengan yang lain. Tetapi justru dalam keragaman itu, Tuhan menghadirkan dan menempatkan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Untuk bagaimana kita saling menopang, kita saling menguatkan, kita saling melengkapi, kita saling membantu. Supaya persekutuan ini di dalamnya Tuhan dimuliakan. Nyatalah kasih Allah lewat pelayanan kita. Nyatalah kasih Allah lewat kehadiran kita. Nyatalah kasih Allah lewat persekutuan kita. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan dalam seluruh hidup dan kesaksian kita. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami kembalikan segala ungkapan syukur dan limpah terima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau Allah yang telah menolong kami dan melawat kami lewat firman-Mu, sehingga kami boleh merenungkan bagian firman-Mu dan belajar tentang arti daripada pelayanan kasih. Bahwa kami tidak harus tunggu dan menanti, kami ada dalam posisi berkelebihan, baru kami membantu. Tetapi apa yang ada pada kami, dapat kami beri untuk menopang orang lain yang membutuhkan. Dan kami pun melakukan pelayanan kasih tidak terbatas pada soal materi, tetapi apa yang ada pada kami. Karunia dan talenta yang Tuhan beri, kami dapat bagikan untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dan jadikan kami alat kesaksian-Mu. Bapa di sorga, di pagi ini hamba berdoa, mempertaruhkan dan menyerahkan segenap kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, setiap pribadi dan setiap keluarga, dalam peran tugas pekerjaan pelayanan kesaksian mereka. Tuhan memberkati segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya kami ada dalam kesehatan untuk membangun persekutuan bersama dalam keragaman dan kepelbagaian kami untuk satu tujuan, yaitu Tuhan dimuliakan dan diagungkan, sehingga jemaat Ebenezer dapat menjadi alat kesaksian Tuhan. Apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat Ebenezer, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Hamba berdoa mohon Tuhan anugerahkan bagi kami, jemaat Ebenezer Timika dan hamba-hamba Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, keselamatan, sukacita, panjang umur. Dijauhkan daripada kami segala susah, mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Hamba berdoa bagi warga jemaat Tuhan dan hamba-hamba-Mu yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Engkau adalah tabib dan dokter yang ajaib. Tuhan jamah pulihkan dan sembuhkan mereka. Secara khusus, anak dari keluarga Nero Lali, anak Samantha Nero, yang
baru saja menjalani operasi. Tuhan kiranya jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan anak terkasih. Biarlah dalam jamahan dan kuasa Tuhan, anak terkasih dipulihkan dan disembuhkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang tua kami yang lansia, oleh karena faktor usia, menyebabkan mereka ada dalam kelemahan tubuh. Tetapi warga jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit, di klinik, bahkan yang rawat jalan, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuh mereka. Hamba berdoa untuk pergumulan anak-anak muda kami, tetapi juga warga jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan buka peluang kesempatan kerja bagi mereka, sehingga pada waktu Tuhan, mereka memperoleh dan mendapatkan pekerjaan, dan mereka memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Hamba berdoa bagi anak-anak kami dalam bangku studi. Tuhan, baik yang bersama kami di Timika, yang di luar Timika, di wilayah Papua dan sekitarnya, bahkan sampai ke luar wilayah Papua. Oleh karena tuntutan pendidikan dan masa depan mereka, mereka harus berjauhan. Bapa, kami tidak dapat menjangkau dan menjaga mereka. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang dapat menjaga, memelihara, menjangkau, mengawasi mereka siang dan malam. Tuhan ada menyertai mereka dalam mengejar dan mencapai cita-cita mereka. Biarlah bersama Tuhan Yesus, mereka sukses meraih cita-cita dan masa depan. Mereka kembali dan menceritakan tentang segala kebaikan, kasih, dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan pergumulan bersama kami untuk pembangunan gedung serbaguna. Bapa, kami telah meletakkan dasar atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kiranya menolong panitia dengan segala upaya usaha pencarian dana, bahkan segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan untuk pembangunan gedung serbaguna. Tuhan berkati, sehingga pada waktu dan saat Tuhan, pembangunan terlaksana dan rampung, dan nama Tuhan dipuji. Panitia, Tuhan beri semangat dan sukacita, kekompakan dan kebersamaan. Tuhan memberkati mereka untuk terus untuk membangun gedung serbaguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua kepanitiaan yang menopang pelayanan dalam jemaat di sepanjang tahun 2024, bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani, pendeta, penatua, syamas, pelayan-pelayan unsur, BPPG jemaat, pekerja gereja, tim multimedia, tim musik, dan siapa saja yang memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah kami setia melayani Tuhan dalam segala kehidupan ini. Lewat kesaksian dan pelayanan kami, Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Seluruh pelayanan di minggu yang baru, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, Bapa berkati, jaga, dan pelihara kami. Ampuni kami Bapa atas setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan hamba mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.